Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tisnu Nusantara Tangerang. Ya, pekan hari ini kita kedatangan tamu dan sekaligus kebetulan ada event ya atau biasa ya kegiatan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan organisasi di Tisnu Nusantara Tangerang ya terkait pemira ya, Pak. Di sini ada beberapa panelis, ada salah satu panelis dan bakal calon ya. Atau calon ini? Jadi calon Presma, Presiden Mahasiswa STI Nusantara Tangerang. Nah, untuk lebih mengenal dan bagaimana memahami konsep serta dialog yang akan dilakukan pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu dari calon Presiden Mahasiswa. Nanti beliau akan perkenalkan diri, kemudian juga nanti ada panelisnya. Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas ya terkait bagaimana di bawah nahkodanya beliau nih ya, Bung Rahmat ya. Bung Rahmat ini salah satu pionir dulunya ya, Bung. Pionir di Almas ya. Iya. Aliansi Mahasiswa Musola. Aliansi Musola. Mahasiswa Musola. Oh, mahasiswa Musola di STI Nusantara Tangerang. Dan hari ini beliau akan mencalonkan diri sebagai Presma. Nanti kita akan lihat bagaimana progres serta visi misi yang akan dibangun dalam membangun Stisnu 1 tahun ke depan. Oke, langsung saja teman-teman kita akan bahas dan ulas ya kepada panelis, kita akan membahas tentang beberapa. Pada hari ini gimana, Pak? Terkait proses pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan? Alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di tersegel. Iya, tersegel. Ini sangat rahasia ya. Ini beberapa pertanyaan yang diajukan dari KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Saya belum membaca karena masih tersegel. Artinya ya, ini terrahasiakan. Iya, masih rahasia. Betul. Ya kan? Masih rahasia. Dokumen negara. Angker juga ya di Stisnu ya. Satu persatu ya. Ini udah kayak pemilihan DPRD atau mungkin presiden. Sebelum nanti calon presiden mahasiswa Stisnu ini menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh KPUM, mungkin terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan memperkenalkan diri, nama, kemudian terutama motivasi kenapa perlu mengajukan diri ya menjadi presiden mahasiswa. Silakan. Kita pada tahu ya. Iya, betul. Oke, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayat, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 reguler A. Dan mengapa saya ingin mencalonkan Presma di Stisnu Nusantara Tangerang, memang banyak dinamika-dinamika yang memang harus dibenahi satu persatu. Dan salah satu motivasi yang saya ingin maju sekali sebagai Presma yaitu membawa perubahan. Entah perubahan itu yang besar ataupun yang kecil, yang penting progresnya berjalan. Wih, luar biasa ya. Jadi ingin membangun chemistry Iya. Ingin membenahi. membenahi. Apalagi beberapa hal yang ada di Stisnu terutama ya, atau kegiatan mahasiswa secara khusus gitu. Ya. Mungkin untuk lebih spesifik mungkin ya, sebagai calon presiden, Saudara Rahmat mungkin bisa memperkenalkan atau mensosialisasikan visi misinya terlebih dahulu sebelum kita membuka amplop ini yang isinya bukan uang tentunya kan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama presiden ini kan. Saya pikir itu kok kantong-kantong serangan pajar. Oh, bukan ya? Bukan ini. Oh, iya. Ini benar-benar rahasia ini. Ayo silakan visi misinya. Silakan. Ya, biar teman-teman itu meskipun ini calon tunggal ya. Iya. Karena saya dapat kabar itu calon yang lain itu secara administratif Tidak memenuhi. tidak Betul. dan karena itu maka secara otomatis yang memenuhi syarat administrasi yaitu Saudara Rahmat dengan sendirinya maju gitu kan. Iya. Karena nggak ada calon yang lain. Iya, betul. Bahaya sekali. Kemarin ada 5 calon ya, tapi 4 calon gugur. Entah digugurkan oleh beliau sendiri Iya. atau
oleh mekanisme Iya. taktisnya kita nggak tahu ya, tapi Iya. yang pasti beliau telah lolos. Iya, jangan-jangan ada komunikasi gitu. Nah, Konspirasi gitu kan. Dari Iya, 5 iya. calon itu semuanya sengaja dikuburkan. dikonsolidasikan, dirapatkan, dirampingkan. Seolah-olah mereka tertolak secara administratif. Padahal itu kan kasak kusuk Presman ini calon. Bahaya. Iya kan. Rahasia di balik rahasia. Iya, gitu. Oke, langsung saja, Bung. Silakan visi misinya Oke, sampaikan. sebelum saya menyampaikan visi misi, memang saya ini calon tunggal dan mungkin memang saya sendiri yang akan maju ke depan sebagai calon Presma Stisnu Nusantara Tangerang. Terlepas dari latar belakang yang memang mungkin saat ini saya jalani, itu memang banyak entah sebuah keajaiban ataupun sebuah kebetulan. Yang penting saya juga tidak lupa untuk bersyukur atas apa pencapaian saya di hari ini, sebelumnya, dan mungkin di masa yang akan datang. Pencalonan Presma ini, jujur, ini adalah salah satu mimpi ya, di mana seorang mahasiswa terkenal satu, yaitu disebutnya Presiden Mahasiswa. Orang kalau disebut tatanan negara, RI-nya Kampus. kampus. Betul. RI satu. Jadi kalau ada mahasiswa yang sakit bisa minta rekomendasi dari Bung Rahmat nih ya. Enggak cuma minta rekomendasi, minta uang juga. Oh iya benar, akomodasi. Iya. Iya. Ataupun ada yang terkendala dengan UKT ya. Iya. Kemudian Terus juga bisa. Jadi saya bang ini jadinya. Bang Emok. Luar biasa ya melihat visi dan misinya ya terkait. Kamu belum dijelasin. Belum. Baru latar belakang Pak. Oh, latar belakang. Visi misi. Oh, iya. Saya kira visi misinya menolong seluruh umat manusia. Oh, Iya, tanpa terkecuali. Saya bukan Tuhan. siap. Terkecuali kan. Ya, silakan. Oke, jadi lanjut ke visi misi saya. Memang visi saya itu memang nggak terlalu besar ya. Ingin mewujudkan ya Stisnu Nusantara Tangerang itu bisa berjalan progresif, solidaritas, serta bisa berdaya saing. Melalui apa? Melalui berkolaborasi, inovasi, serta penguatan nilai-nilai keNU-nya. Nah, di situ juga memang visinya itu, walaupun itu secara lihatnya sedikit, itu mengandung makna yang banyak. Nah, misi saya satu menjadi wadah aspirasi mahasiswa yang aktif. Dan kedua juga membangun literasi, kepemimpinan, serta tanggung jawab setiap kegiatan. Dan juga ketiga, bisa membangun ataupun meningkatkan kesadaran mahasiswa setiap kegiatan bahwasanya mahasiswa itu ya harus bergerak. Gitu. Jangan mementingkan ego sektoral atau kepentingan pribadi. Jadi misi saya itu seperti itu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit, sederhana tapi bisa membawa progres yang lebih baik lagi. Yang lebih penting bisa diaplikasikan, Bisa diaplikasikan. bisa dijalankan ya, Betul. dan dirasakan oleh mahasiswa. Nah, tadi ini maaf nih Bung, ya nyebutnya Bung aja kan Iya, ya. Bung aja. Iya Bung. Ya. Bung, beliau Bung Karno banget. Terlalu Bung Rahmat, ya. Tadi kalau tidak salah, Bung ini kan menyampaikan bahwa visi yang ingin dijalankan dalam periode Bung nanti itu kan membangun ya, membangun Stisnu ke arah yang lebih baik, inovatif dan macam-macam lah seperti itu kan. Yang menjadi pertanyaan saya, Anda ini Bung ini ingin menjadi ketua Stisnu atau ingin menjadi Ketua mahasiswa. ketua mahasiswa ini? Iya. Soalnya kan ingin membentuk Stisnu lebih progresif lagi, inovatif, maju dan bla 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 seperti itu kan? Terlepas memang visi itu mungkin hampir sama, tetapi lihat tupoksi diri saya sebagai mahasiswa Oke. bisa menyelaraskan apa program dari ketua Stisnu biar nyambung, Wis, luar Artinya biasa. berkolaborasi. antara program-program Iya. ketua Stisnu dengan program-program Presma, Iya. kan berkolaborasi. Hmm. Nah itu harus clear tuh istilah itu, Iya. berkolaborasi. Jangan sampai ente mengambil lahan Enggak. ketua Stisnu gitu kan. Jangan sampai. ada, saya nggak Karena ada kan tiba- pemahamannya kayak tadi tuh redaksinya gitu kan. Membangun Stisnu, mewujudkan. 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 Oh, ini Mewujudkan. Iya. Wujudnya ini kan belum ada. Oh, sebelumnya kurang bagus. kurang bagus. Oh, Bahaya nih, bahasa bahaya nih. Iya. Ada revolusi. Dia Ada revolusi kayaknya. kalau membangun, saya nggak bisa membangun. Oh, iya.
Di wujud tidur ada nggak gitu barangnya? Oh, gitu. Ini membuang air di dalam gelas atau menambahkan air di dalam gelas nih? Menambahkan. Menambahkan. Iya. Oh, saya pikir membuang, menghancurkan, berarti. Iya. Selalu Itu bahaya. Berarti menambahkan gitu. Menambahkan. Tapi Iya. jangan sampai ketika Anda Bung ini menambahkan air di dalam gelas, justru air yang ditambahkan itu keruh. Jangan Nah, sampai gitu kan. Jadi fokusnya itu bukan dalam soal menambahkan, tapi bagaimana air di dalam gelas tadi. Kalau tadi analoginya kayak gitu, Iya. gitu kan, betul. ditambahkan dengan air yang lebih jernih, lebih murni, lebih progresif lah kayak tadi kan, Iya. maju dan lain sebagainya. Apalagi kalau di isi dalam muatan gelas itu air dimasukkan dengan minyak, Oh, maka akan kontradiksi. nah itu dia. Iya, jangan sampai. Bakal nyambung, Nggak bakal nyambung. nyambung gitu kan. Tapi keren tadi visinya ya, Mm-mm. menselaraskan dengan nilai aswaja. Ah, Yes, luar biasa. iya, biasa itu. Ya. Harus bisa Iya. bersaing gitu. Iya. Beliau juga memang aktif di pemuda Ansor juga ya. Iya. Oh, Wih, oh iya. Berarti udah selaras tuh ya. selaras. Selaras. Ya, dengan aktivisme Bung Rahmat sebagai pemuda Ansor, Pemuda Ansor. dengan visi misi kampus yang spirituality, Quality, dan lokal wisdom, local wisdom. berasaskan pada Ahlussunnah wal Jamaah, Masuk Stisnu, gitu kan. Stisnu. Dan ini udah matching banget gerak. Matching, udah Ya. combo, ini udah nggak ada Dan lawan. mudah-mudahan ketika Bung ini terpilih sebagai Presiden. presiden mahasiswa, benar-benar bisa mewujudkan, membantu visi misi kampus. Iya. Betul. Nah, Itu yang paling saja. penting. Itu. Iya. Jangan visi misi presiden mahasiswa itu tidak selaras Iya. dengan kampus atau Apalagi bertentangan. Wah, Jangan. itu akan membahayakan Bung sendiri. Ikutin aja. Ya, Turunkan langsung. seperti topik-topik yang lalu. Membahayakan. Iya, Ada tuh membahayakan istilah, Bung sendiri. membahayakan tuh istilah. Iya. Itu istilah membahayakan tuh. Tapi ini bukan berarti membahayakan secara identitas ya, tapi ini bagaimana kerangka berpikirnya. Kayak gitu. Artinya proses ini Bung akan menikmatinya dan nanti akan membawa gerbong mahasiswa ini ke arah yang mana. Kayak Dalam gitu. artian nanti kalau berseberangan dengan visi misi kampus itu akan menyulitkan Bung ketika menjadi presma gitu kan. Iya, Ketika punya kegiatan atau program, kalau itu bertentangan dengan visi misi kampus, itu kan pasti akan menyulitkan kan. iya, tentunya kan dengan adanya kegiatan atau dengan adanya presiden mahasiswa sebagai sahabat, Nah, ya sahabat iya. pengerat, Iya, ikatan penyambung. emosional, penyambung, Kalau ada dalam istilah aspirasi-aspirasi Soekarno itu dari penyambung masyarakat. lidah rakyat. Iya, betul. Nah, PES itu kan untuk menyambungkan mahasiswa dengan kampus, dengan Betul. siswa, gitu kan, dengan kampus. Hmm. Menyambung lidah mahasiswa berarti ini. Iya, Bung lama-lama kita kulitin di sini nih. Oke, langsung aja Pak Roni. Untuk mempersingkat waktu. Ya, untuk mempersingkat waktu. Kayaknya beda ya. Waktu kita sangat terbatas hari Kayak ini. ujian skripsi. Ya kan? Dan sekarang sudah jam berapa? 4.30. Iya, Kita sangat terbatas. Kita langsung saja melontarkan pertanyaan-pertanyaan Mm-mm. yang masih tersegel di dalam amplop Amplop. ini. Perlu diketahui isinya bukan uang iya. dan bukan cek, tetapi Bukan. isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan. akan dijawab oleh Bung Presma, calon Presma, Betul. Calon guys. yaitu Bung Rahmat Hidayat. Oke, saya buka pelan-pelan ya, biar enggak obek. Oke, udah siap? Siap. Kan, Mat? Santai aja. Santai aja. Kayaknya tegang. Iya, jangan. Ini kan siapa tahu nanti ente 20 tahun Tahun kemudian lagi. jadi presiden Indonesia kan? Iya, atau jadi menteri-menteri perhutanan. Kali ya, iya. Oke, ini ada 5 pertanyaan Iya. sini, ya 5 pertanyaan. Gimana Iya. saudara host? Sudah Oke. terlihat? 5. Betul. Pertanyaan betul ya? Ini semuanya nih. Semuanya nih. pertanyaan. Ini ada penonton bayaran juga di sini. Oke, ya. Siap. Pendukung Oke, saya bacakan saja. loyalis. Pertanyaan pertama, mohon disimak oleh calon Presma. Pertanyaan pertama, visi Anda adalah mewujudkan Stisnu yang progresif, Nice. solidaritas, dan Betul. berdaya saing. Betul. Program konkret apa yang akan menjadi prioritas utama Anda dalam 1 tahun kepengurusan? Ya, yang menjadi pertanyaan,
program konkret apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam 1 tahun ke depan? Waktunya hanya 1 menit, Bung Rahmat. Presmanis ini kan cuma 1 tahun kan? Iya. Iya. Berarti jawabnya 1 menit. 1 menit ya? Kalau Kita presiden kasih kan waktu dari sekarang. lima tahun. Wah, ini konspirasi apa lagi? Dari kan 5 tahun. Itu mah 5 tahun doang. Jawab dengan konkretnya, serealistisnya. Visi apa sih yang konkret yang saya tawarkan tadi, dan program apa yang saya jalankan selama 1 tahun. Memang itu nggak banyak, tetapi dalam visi itu menggunakan kata progresif itu, yang dimana kata progresif itu bergerak lebih maju, Jadi contoh, sekarang kan literasi diskusi di kampus di Nusantara Tangerang itu sendiri sudah mulai hilang. Betul. Kajian-kajian itu sudah mulai hilang. Betul. Jadi bagaimana yang dulu sempat terbangun dan mungkin sekarang memang sudah mulai bergeser ya. Tidur ya. Tadi kan bangun ya. Ya, Tidur. bergeser dari tempat kampus mungkin ke tempat Betul. kafe Iya. ataupun mungkin ke tempat yang lain. Betul. Gitu ya, dengan urusan mahasiswa. Tetapi dengan tawaran saya sebagai visi ini progresif, membangun pendidikan literasinya, kajiannya itu. Jadi sehingga mahasiswa ini punya basic, punya bekal sebagai mahasiswa. Itu dibangun lagi lah pendidikannya. Oh, oke. Jadi terutama soal Literasinya, minat baca minat baca, mahasiswa, kajiannya juga. kajiannya gitu kan, penelitiannya gitu kan, seperti itu. Yang dulu itu kalau tidak salah itu Almas itu menginisiasi kajian-kajian, Iya, kan. Iya. Kajian rutin. kajian rutin Iya. yang sebulan sekali, Sebulan kalau atau tidak salah. sebulan 2 hari. Nah, tetapi belakangan itu ini kan ketua pertama nih, Iya, betul. Elmas, tapi belakangan jadi tidur kan. Jadi tidur Kalau lagi. tadi bangun kan, Bangun. sekarang tidur nih. Tidur lagi. Elmas. Nah, sekarang ketika Bung ini menjadi ketua presiden mahasiswa, di antara program konkret yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan itu adalah membangunkan kembali Almas ya, yang saat ini sedang tidur gitu kan. Dan juga membangun sektor-sektor UKM yang lain yang mungkin mengadakan lagi diskusinya dia Iya. tentang Iya. materi-materi pendidikan. Nah, itu kan UKM. Nah, kalau bisa itu program literasi ini nggak cuma, kalau bisa nih kan di sini itu kan udah ada 5 prodi ya. Iya. Ada HKI, HES sampai PPI. Iya. Ini Kapolri PPI. PPI gitu kan. Nah, Iya. kalau bisa tuh masing-masing prodi itu Hmm. mahasiswanya itu ini juga dibentuk forum-forum diskusi. Kan ada istilahnya Pak Himapro ya. Iya, Himapro Himapro. gitu kan. Himpunan mahasiswa Nah, itu prodi, mereka betul. kalau bisa diwajibkan untuk membuat sebuah Kegiatan diskusi, iya, gitu kan, diskusi. untuk menanamkan atau itu Iya. program literasi itu gitu kan. Nah, gitu. Ya memang pada saat ini yang terjadi, himpunan prodi juga memang belum berjalan, sudah dibentuk tapi memang belum berjalan. Nah, Jadi memang setelah memang nanti saya kepemimpinan saya terpilih sebagai Presma, dihidupkan kembali Iya. atau peremajaan kembali organisasi itu, ya, himpunan. Jadi ya minimal himpunan prodi punya programnya itu satu kajian aja oke. Ya, kajian. dibangun Betul, lah. Kajian sesuai dengan Prodinya masing-masing. ya di situ PPI dulu misalnya kan. di internalnya dia Tentang harus dibangun pendidikan, dulu. kayak gitu kan. Kemudian PPI tentang pemikiran Politik, politik ya. Islam gitu kan. HKI tentang hukum dan keluarga gitu kan, dan macam-macam. Jadi disesuaikan dengan prodi masing-masing. Betul. Nah, itu bagus Iya. itu. Bagus. Ya kan? Jadi yang ada ini kan ya udah dibangunin lagi nih Elmas betul. kan. Yang belum ada nih ya udah dibentuk ya kan. lagi. Yang belum ada. Oke, menarik Nah, nih Pak Surori. Ini Ini ada visi yang bagus dan menurut saya best ya untuk keadaan sekarang. Kayak gitu. Jadi memang udah kita lihatlah terakhir kota Bung Rahmat ini pas membangun ya memimpin Nakhoda Almas kayak gitu. Iya, bagus. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, banyak mahasiswa merasa aspirasinya kurang tersampaikan. Bagaimana mekanisme yang akan Anda buat agar DEMA benar-benar menjadi wadah aspirasi yang aktif dan terbuka? Silakan. Silakan Bung. Ayo, Bu. Nanti setelah saya terpilih, kan saya akan membentuk kabinet. Oh, Ya, kabinet lah. panggil ke rumah Anda. Namanya apa nih? Kalau Kalau dalam konteks nasional kan ada kabinet
Gotong Gotong royong, royong. Indonesia Maju. Kabinet Merah Putih, Iya. gitu kan. Nah, sekarang apakah kabinet MBG atau apa? Gitu. Iya, misalnya contohnya Contohnya. tagline-nya kan. Harus punya itu. Harus punya sebagai identitas. Iya, kan kabinet. Betul. Iya, apa kabinet apa nih? Kalau soal kabinet nanti saya permuskan dengan tim formatur setelah saya Namanya terpilih. dulu yang saya tanyakan dulu. Apa yang Nama Anda kira-kira wacanakan? Kalau dari Nama pikiran nama saya sendiri, kabinetnya. kabinet itu lebih tepatnya pengennya sih gotong royong ya. Oh, Oh, kabinet gotong royong. Saya teringat presiden siapa pada saat itu? Soekarno, Bukan Bukan. ketimpi. Jokowi. Kok Anda ketawa sih? Iya. Yang begitu dong. Ngeri juga. Ada sentimental Anda Ya, atau terhadap presiden. kabinet kasakusuk gitu kan. Ya, iya. Iya. Grassroots. Gorong-gorong gitu. Boleh juga. Dan juga tadi Gotong royong, pertanyaan aspirasi mahasiswa kurang tersampaikan. Iya. Karena yang saya baca sekarang Apa ya, di lapangan? pas di lapangan, memang internalnya pun itu kurang tersampaikan juga. Kabinetnya belum diluruskan kembali. Nah, Iya, iya. Jadi kalau sudah selaras visi misi dengan Pesma dan kabinet, itu bisa menyampaikan, bisa menampung aspirasi mahasiswa dengan program belanja masalah. Kan Oke. kita kan kalau kayak orang-orang normal belanja sayuran. Iya. Kalau Tapi ini kalau ini belanja Kita masalah. belanja masalah. apa, biasa. apa itu maksudnya? Apa itu belanja masalah? Belanja masalah ini kita belanja ke mahasiswa. Oke. Ya, kita beli nih. Oh, lu punya masalah apa? Gue beli belanja gitu. Oh. Gue tampung. Lu jual gue beli gitu. Iya, itu disebutnya belanja masalah. Belanja masalah. Oke, menarik ya. Iya. Oke. Itu apa namanya programnya? Iya. Programnya ya Belanja masalah. terhadap aspirasi mahasiswanya. Iya. Beliau akan mengider ya akan apa? Gelasak busuk apa? Blusukan, Iya. Pak. Tapi nggak masuk gorong-gorong. Hah? Enggak. Iya, gorong-gorong masalah kan? Iya, gorong-gorong. Iya, gorong-gorong masalah. Sama kabinet saya bareng-bareng. Oh nggak sendiri. iya, nggak sendiri. Sendiri. Tapi kalau misalnya disorot kamera jangan sendiri Iya, ya. enggak. Iya. Janji ya dari sekarang ya. Harus semuanya diajak ya. Awas aja. Oke. Makanya itu tadi kan Hmm. pertama itu pemilihan ya Hmm. kabinet. Nah, itu menjadi PR Bung nih ketika Iya. menjadi Presma. Betul. Jangan sampai memilih kabinet itu beda visi. Iya, Iya kan, harus visinya sama. Harus Karena itu selaras. akan membantu kinerja Bung dengan teman-teman nih. Apalagi sampai visi dan Presma dan Wapresnya beda. Ah. Ada salah satu kejadian di kampus tertentu. Yang ono. Iya, Sama yang ya? sebelah sana. Yang ono. Itu Wapres dan Presmanya berbenturan secara pemikiran ideologinya kayak gitu akhirnya berpisah sampai sekarang. Ini Ya, penting. ini menjadi evaluasi Iya. PR. Iya, karena biasanya aktivitas kegiatan Presma itu bisa terwujud bila mana kabinetnya itu seiring, Seiring, betul. paham gitu kan. Paham. Kalaupun perbedaan pandangan ya biasa gitu kan. Tetapi secara fundamental, secara substantif mereka punya visi yang sama. gitu kan. Iya, Ini menjadi PR Anda. betul. Komando leading. Iya. Karena Satuan leading. komando. Satuan komando. Iya, iya. masalah-masalah itu sampai sekarang pun saya lihat ini kayaknya internalnya sendiri yang belum kabinetnya belum selaras dengan Nah, itu visi dia. misi. Apakah Anda akan membentuk kegiatan-kegiatan seperti militerism? Ya, Apa kegiatan-kegiatan kemarin satuan komando. Yang kemarin tuh Kopjap. Pelatihan. bukan yang Prabowo yang ngajak kabinetnya itu apa? Oh, ke Magelang. Iya, apa istilahnya itu? Retreat. Ya, Retreat. Ya, itu. Nah, terima kasih. Iya, setelah Retreat, ya. dibentuk Iya, misalnya retreat. kabinet itu ada Menteri Luar Negeri kayak si siapa tuh? Musli gitu Musli, kan? ya. Macam-macam kabinet Iya. itu ada retreat atau gimana gitu? Iya, apakah Anda akan mengadakan Seperti itu, juga untuk seperti menyamakan visi-visi. gimana nih? Nih, bocor halus juga nih, bocor halus juga nih. Karena ini kan dia Iya. imajinasi ke depan itu progresif gitu kan. Iya. Pemikirannya itu harus Kita khawatir yang progresif tersebut cuma malah doang. iya, Iya. malah mematahkan. Gitu Kayak kan. gitu. Makanya ada nggak kemungkinan kayak gitu? Retreat kayak gitu. Retreat, misalnya Iya. di sini kemah, Iya, kemah di sini, misalnya. misalnya. Atau ente misalnya nyewa hotel, ya Iya, kan? Dengan biaya sendiri, udah kita sama-sama ke sana. iya. Hotel buat 2 malam. 2 hari gitu kan, 2 malam. Oke. Gimana tuh? PR? Iya. Apakah ya itu nanti dipikirkan lah. Pikirkan secara logikal. Iya. 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 Karena Luar kan biasa. tantangannya kan ngebeli
masalah kan? Iya, Iya, makanya kita masalah. kasih masalah ke dia. Udah, pikirin Kan sendiri. masalahnya mahasiswa, ini kan masalah dosen nih berdua. Bukan masalah saya kita Ini masalah internal kabinet. iya, kita hanya mengaca bagaimana kita mentafsirkan. Ada salah satu kampus Iya. yang visi wapres dan presmanya beda. Beda, Itu yang menjadi dilema kan. Kita sebagai Jangan sampai itu. Jangan mentang-mentang kita beli masalah, kita borong masalah gitu. Masalah. Iya. Masalah jadi berantakan. Iya, berantakan. Iya. Iya, iya. Masalah nggak jadi kejual tuh. Iya. Nggak jadi kebeli. Nggak rugi lah. Nggak, malah rugi. Iya. Ya menarik ya. Iya, menarik, Tadi ya. literatur ya literasi. Iya. Yang kedua Program masalah apa namanya? belanja masalah. Belanja masalah. Oke, yang ketiga pertanyaan Nah, ketiga. ketiga. Ini yang ketiga ya teman-teman mahasiswa. Oke. Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan literasi, kepemimpinan, dan pengembangan potensi mahasiswa di tengah rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus? Nah, silakan. Literasi udah ada juga nih tadi. Memang strateginya nanti itu kan dimulai dari bawah dulu. Mulai dari bawah ini kita bentuk memang dari UKM-nya kita mulai dulu. Himpunan prodinya jadi mulai dulu. Nggak usah banyak-banyak. Satu program konsisten itu bisa jadi daya tarik untuk mahasiswa lain ataupun mungkin yang mau masuk Stisnu. Ada jual beli ataupun daya tariknya yang mau diperjualbelikan. Gitu. Jadi setidaknya ada ibaratnya produk-produk. Oh ternyata literasi ini nanti strateginya ini kajian-kajian loh, kajian-kajian. Misalnya himpunan prodi PI kajian tentang pendidikannya, Iya. kalau PPI tentang kepolitikannya, Iya. kalau hukum keluarga Islam tentang hukum keluarga Islamnya. Gitu. Jadi diaturlah sedemikian rupa dengan sederhana satu aja program itu konsisten. Saya yakin itu bisa menjadi daya tarik. Oke, satu yang penting konsisten. Itu. Itu menjadi daya tarik dan menjadi identitas daripada Iya. UKM tersebut. Kalau memang masalah strategi acara yang seremoni besar itu hanya bonus. Contohnya dari dari- mana? Kayak misalnya kita kolaborasi dengan swasta, kita Iya. kolaborasi dengan pemerintah, Mitra-mitra ya. mitra-mitra lah. Mitra-mitra Itu kan daripada daya tariknya mungkin dari konsistensi kita kajian itu. Hmm. Oke. Kayaknya menarik nih gitu. Iya, Karena itu misalnya bonus itu. nanti dari Kementerian apa? BKSDM ya? Apa? Pak Bahlil itu apa? SDM. 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 Iya, misalnya ada pantauan dari Pak Bahlil, Dinda, kemari Dinda. Iya. Dinda punya barang bagus, bawa kemari. Saya beli. Iya. Nah, itu Saya borong, satu sebenarnya. tapi konsisten tersorot oleh nasional. Itu lebih baik ya. Jadi Betul. jangan muluk-muluk program Iya. kerja itu. Satu tapi Iya. menjadi sorotan. Wah. Siapa tahu kehendak Bahlil itu Iya. berat, gitu kan? Betul. Bung dilihat karena Bahlil, rating Bung tinggi. Melenting kalau Bang Mabacul bilang tuh. Bukan melonjak, melenting. Tidak terlihat. Tapi saya masih agak riskan ya terlihat. Gaya pemimpin yang dari bawah-bawah tuh kadang-kadang suka di akhir ending-endingnya suka kurang. Iya. Surul Fatimah ya? Iya. Iya. Maksudnya jadi ya yang dulu kita puja-puja, kita banggakan dari bawah. Tapi faktanya di akhir-akhir malah suhul khotimah kayak gitu. Kita kan, nah itu gimana Nah tuh? itu bagaimana Itu tuh? kan baik lagi kepribadian dia. Karena kan Oh, kalau seorang mau nguji seseorang itu kasih dia jabatan. oh, Kasih dia jabatan. Hmm. Kalau jabatan dia tinggi, ketahuan tuh sikap aslinya kayak gimana. Hmm. Ini mah bukan membuja diri, bukan. iya, Setidaknya alhamdulillah saya maju sebagai presma, mungkin banyak dorongan dari mahasiswa yang lain. iya, Ya, terkait bukan saya sendiri yang ini betul. banyak lah dengan dan mungkin memang perubahan-perubahan itu yang saya buat dengan progresif pelan-pelan, konsisten gitu yang saya pegang. Sedikit tapi konsisten Ya, dibandingkan mudah-mudahan. banyak program. Ya, Ya, soalnya saya nggak banyak menawarkan program, tapi cukup satu program itu yang bisa menjadi konsistensi mahasiswa. Saya yakin itu akan menjadi daya tarik. Oh, jadi Anda membandingkan gaya kepemimpinan yang terdahulu dengan yang sekarang. Nah, kalau dahulu banyak, Iya. tapi nggak terlaksana. Nggak terlaksana. Sekarang ini belum nih yang terlaksana nih. Iya. Baru omong-omong kan, Iya. omong-omong, tapi belum Iya. terlaksana juga nih kan. Iya, iya. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Anda dalam 1 tahun ini, program yang sedikit itu Iya, bisa dirasakan oleh Betul. mahasiswa. betul Bung. Tuh. 2 program itu lebih baik dibandingkan 10 1000 program. 1000 program. Tapi tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Gitu ya. Satu program makan bergizi gratis itu sangat membantu Iya. buat rakyat-rakyat Iya. yang
tidak makan bergizi. Iya. Itu lebih baik Iya. dibandingkan dia tidak makan, iya kan? Tapi konsisten kan sampai sekarang. Nah, itu kita perlu contoh tuh, makan bergizi gratis tuh. Iya. Betul. Walaupun berat juga ya. Iya. Enggak ada yang berat kan, Iya, makan berat. bergizi gratis. Gratis. Gratis kan, kita tinggal makan aja. Katanya gratis. Iya. Ya mudah-mudahan ini apa namanya bukan retorika. Iya, betul. Itu yang dikhawatirkan, bukan hanya itu. Jangan sampai ini karena ingin beda dengan yang lalu, Mm-mm. ini yang sekarang ini apa namanya bikin garis tegas gitu. Yang lalu banyak tapi tidak terlaksana. Ini yang sekarang pengennya sedikit tapi terlaksana. Betul. Oke, Jangan cuma itu ya, jangan cuma retorika tapi harus diwujudkan benar-benar. betul. Dan program kerja itu nanti yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa. Betul. Ya kan, yang benar-benar Iya. dibutuhkan gitu kan. Jangan sampai misalnya programnya sedikit, tapi bikin program yang benar-benar tidak dibutuhkan oleh mahasiswa. Iya. Ya, cari program yang populis, yang Iya. benar-benar- yang dirasakan bermanfaat bagi mahasiswa. Oke, Itu menarik. benar tuh, ya harus ada catatannya. Menarik. Oke, Ya. Pak, lanjut Pak. Pertanyaan Oke, siap. selanjutnya. Mm. Yang keempat, kolaborasi menjadi salah satu misi Anda. Bagaimana cara Anda membangun sinergi antara DEMA, HMPS, UKM, dan pihak kampus agar program kerja tidak berjalan sendiri-sendiri. Tantangan besar tuh, Bung. Iya. Luar biasa Mana? tuh, Bung. Tadi dibilang kolaborasi dengan UKM, Himapro, dan Sivitas Akademika Stisnu. Hmm. Itu kan nanti kita akan melakukan rapat kerja. Iya. Rapat kerja di mana itu menentukan tanggal-tanggal UKM dan Himapro itu menentukan programnya. Sehingga tidak berbenturan dengan Sivitas Akademika. Betul. Ya, karena kan kita jadwalkan. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung, nih, bulan ini ada ini. Kan kita bikin planning selama setahun, UKM programnya apa, Betul. Himapro programnya apa. Iya. Nah, kita baru sandingkan dengan Sivitas Akademika. Betul. Programnya sudah apa, jadi kita bisa ubah gitu. Hmm. Dan DEMA menyesuaikan UKM dan Himapro. Oke, kalau ini Oke. kan kolaborasi dengan internal ya, internal Iya. kampus. Kira-kira ada eksternal. nggak dengan eksternal kampus? Misalnya kolaborasi Dengan dengan pemerintah. pemerintah, instansi Dengan mitra tertentu, instansi atau tertentu. misalnya dengan mahasiswa luar, Iya. kan? Ada nggak? nggak? Kayak gitu. Ada salah satu contoh yang saya alami dulu di Almas, pernah saya berkolaborasi dengan kayaknya waktu itu saya mengadakan studi banding. Study tour. Bukan studi Oh, kayak anak SD ya. Iya, kemana itu? Study banding gini. banding di dua kampus, yaitu waktu itu pertama di Asukria dan kedua di Unis. Oh, Oke. Studi banding yang memang saya rasakan. Kenapa gak di UMT sekalian? UMT. Yang UMT belum sampai pada fase itu, saya Oh. kenapa? habis di masa jabatan saya. Oh. Memang katanya mau berkirim ke aliansi Masjid Musola se-Indonesia katanya ya. Iya. Selama 1 tahun itu berujung terus. Iya, itu bisa jadi itu. Iya. Kalau saat ini kan masih lokal ya. Iya. Tahapnya itu lokal di kampus, aliansi itu ya. Iya, Nah, betul. kalau bisa di kepemimpinan Bung ini menjadi nasional. Betul. Bu. Bisa. Coba kita lanjut tanggapan tadi. Ya. Iya. Lanjut tadi. Jadi di situ memang kita mengadakan mungkin program yang studi banding dengan dema-dema yang lain, ataupun mungkin kita merencanakan bisa harapan kita dengan kampus yang terkenal sekalipun UI ya. Iya. Iya, harus. Itu kayaknya salah satu pencapaian yang wah gitu Wah, ya. luar biasa. Dengan BEM yang dulunya itu kental banget ya dengan Iya. pergerakannya ataupun apa semuanya. Apa dengan Kita belajar pemikirannya, pemikiran. pergerakan, Iya. Jadi kita Iya. nggak salah juga mikro buat dan studi banding. manhajnya. Kita menerima ilmu dari dia. Mm-mm. Iya. Iya. Orang kalau udah ngeliat bajak kuning, wah udah strike, ketar-ketir. Iya gitu. Bahkan di pusat pun demikian lah. Iya. Tapi Bung pengen sampai ke level itu ya. Iya. Luar biasa. Ya, keinginan untuk ke sana itu bagus gitu Bagus, kan. Tapi iya. itu harus diwujudkan. Wujudkan. Wujudkan. Iya, harus gitu kan. Tapi nggak cuma retorika ya, harus Iya. ada benar-benar keinginan. Betul. Keinginan. Makanya visi dan misi saya itu nggak terlalu banyak. Mm-mm. Gitu. Hmm. Saya menyesuaikan apa yang terjadi di kampus saat ini. Oke, Iya, menarik. Sebelum kita keluar, kita benahi dulu dari dalam. Baru kita keluar. Kalau keluar ada kan bingung. Betul. Ya. Ya bisa sih Bos, ditutupin. bos. Iya. Bisa ditutupin. Cuman akan bocor Iya. nanti. Kan kita nggak pernah tahu orang yang ikut sama kita itu bakal setia atau enggak. Iya. Ya kan bisa di apa istilahnya itu di reshuffle kan? Iya. Iya, reshuffle. Ada nggak istilah reshuffle di plasma? Bos.
Saya kalau melihat bahasa dia, Bos, saya takut dia telepon dasko doang, Bos. Luar biasa, bahasanya renyah sekali. Makanya kan. Iya. Dengan retorikanya ya. Iya. Yang tidak sejalan dengan kita. Memang kan bahasanya kan. Kan itu bisa diresapel kalau ada kabinet nggak sejalan dengan Bung. Iya. Presma. Ya, ada kemungkinan nggak kalau misalnya menemukan di tengah jalan. Ini kan kemungkinan, ya kan? Di tengah jalan menemukan kabinet yang yang Bung bikin itu, yang Bung bentuk itu ada ketidaksesuaian, ya kan? Jalannya masing-masing, kan gitu kan? Nah, ada nggak dalam benak Bung itu meresapelnya gitu? Kalau dari sejauh itu, memang saya juga memikirkan seketika di kabinet itu ada bermasalah ataupun tidak sejalan, dikomunikasikan terlebih dahulu apa yang menjadi masalah itu. Ya. Dikomunikasikan. Jadi nggak semena-mena langsung diresapel. Ya, pasti Kita kasihlah waktu. Kasihlah waktu. Kita komunikasikan apa yang menjadi masalahnya, kita kasih solusi harus segini gini. Memang kalau misalnya itu dalam sebulan ataupun 2 bulan itu masih begitu aja, ya mau nggak mau kita harus resapel. Luar biasa. Kita Luar biasa. Hati-hati Ya. kabinet yang dibentuk sama Bung Rahmat ini. Betul. Kalau tidak sejalan. Itu bisa dikomunikasikan. Memang pasti. Iya kan, pasti resapel itu adalah jalan akhir gitu kan. Iya. Pilihan akhir. Pasti pilihan pertama itu ya itu komunikasi. Kalau memang tidak terlihat tidak terlihat kesalahan besar ya, seperti misalnya korupsi uang 7 triliun kayak gitu di era kabinet Bung. Kalau belum bisa dikomunikasikan, resapel tuh ya. Iya. Harus resapel sih. Kan merugikan, betul Bung. Jangan sampai sudah merugikan tapi tidak dirasapel. Itu bahaya. Iya. Atau sudah sangat merugikan. Iya. Jangan sampai nanti malah presmanya nih. Iya. Yang di apa nih? Yang dikompor-kompori. Hati-hati lo mau wapres. Kadang-kadang wapres juga bisa jadi kompor meleduk, Pak. Iya. Kayak gitu kurang lebih. Makanya itu yang harus mungkin lah itu daerah beliau lah. Kita mah hanya saya mas sebagai host, ada juga sebagai panelis. Iya. Kita mah ini kan cuma di sini di dalam talk show ini cuma menggali saja kemungkinan yang bakal terjadi di kepemimpinan Anda dalam 1 tahun ke depan. Bila mana terjadi seperti ini, bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin Presma? Kayak gitu. Sebagai pemimpin, leader itu kan harus punya visi ke depan. Visi, gitu kan. harus. Ketika terjadi seperti ini, ada plan A, plan B, plan C, gitu kan? Iya. Gitu. Harus dibedakan dengan betul. itu leader dan dealer. Iya, betul. Itu yang bahaya tuh. Nginin motor ya. Betul. Keliling-keliling kan pasti. Motor ya. Kayak gitu. Luar biasa sih. Yang terakhir, Bung. Yang terakhir, yang kelima nih, ya. Yang kelima. Jika terpilih menjadi ketua DEMA, indikator keberhasilan apa yang ingin Anda capai dan bagaimana mahasiswa dapat mengukur bahwa kepengurusan Anda berhasil? Ini soal indikator nih. Wah, survei kepuasan ya? Iya. Iya, survei kepuasan politik nih. Iya. Bisa di mana mahasiswa itu secara sepakat mengatakan bahwa ini kepemimpinan Bung Rahmat ini bagus gitu. Bagus. Kan? Hebat. Jawaban dari saya, indikator pencapaian itu diri saya dulu ya. Iya. Menurut saya indikator pencapaian. Iya. Sebagai Presma nanti, indikatornya pencapaian itu seketika memang UKM dan Himapro ini saling berkomunikasi dengan lain. Satu indikatornya. Oke. Karena ada terjadi celah ego sektoral yang di mana ego sektoral kegiatan-kegiatan itu terfokus kepada dapurnya masing-masing. Padahal kalau kita lihat itu menunjukkan kita ini satu antara Tangerang. Ngopi dulu Bung Presma, ayo biar nggak tegang. Lanjut Bu. Woi lah. Orang lagi ngomong suruh ngopi. Bener-bener panelis. Ayo ngopi dulu biar nggak tegang. Aduh. Ego sektoral. Sektoral kan ngomongnya kan. Sektoralnya. Tuh, ngeri nih. Sektoral. Jadi tanpa dia memikirkan bahwasanya dia itu bernaung di kampus di Nusantara. Iya. Itu yang memang mahasiswa itu sendiri tidak menyadarkan bahwasanya kenapa dibentuk UKM, kenapa dibentuk Himapro itu biar bisa menunjukkan giginya itu seperti apa. Kalau
bisa berkomunikasi dengan baik, Betul. membantu saling acara satu sama lain, Hmm? itu mungkin salah satu indikator pencapaian saya. Iya. Dan juga yang kedua, indikator pencapaian saya bisa meneruskan estafet kepemimpinan saya ataupun kader-kader lah. Iya. Gak mungkin di zaman eranya saya itu harus benar-benar diubah, tapi pas nanti menggantikan saya itu malah hancur lagi tuh. Jangan sampai. Iya. Ya, mempertahankan eksistensinya kepemimpinan yang sudah baik menjadi baik lagi. Lebih baik lagi. Iya. Betul. Jangan sampai udah baik malah lebih buruk. Nah, Lebih turun itu dong bahaya tuh, jatuhnya. Ya, itu indikator pencapaian saya. Iya. Setelah nanti saya menjabat, saya harus mencari kader yang harus bisa menggantikan saya. Minimal Oke. yang paham dengan pengalaman, paham dengan situasi kondisi saat ini. Minimal nanti pas pembacaan ADART, KPUM, Iya. ya itu kan bisa disisipkan. Betul. Ya minimal ada kader menjadi wakil Anda menjadi Presma kayak gitu. Artinya proses kaderisasi berjalan lancar. Iya. Contohnya dari bapak ke anak Iya. kayak gitu. Itu kan proses kaderisasi secara kaderisasi berjalan. Jadi ada estafet. Ada estafet. Nggak berhenti. Kayak gitu. Ya. Tapi luar biasa loh visi yang dibangun oleh tadi Bung Rahmat ya dari awal kita bertanya tentang literasi, kemudian belajar masalah, terus juga soal kolaborasi Kolaborasi. dengan instansi baik itu internal dan eksternal gitu kayak kan. gitu. Sampai pada akhirnya mahasiswa itu merasa puas, Betul. merasa bangga dengan memiliki presiden mahasiswa seperti Bung Rahmat ini gitu kan. Oke. Pak, paling catatan dari kita itu ya dari teman-teman dari harapan mungkin dari Iya. harapan Buat semuanya. catatan harapan. Harapan ya, Harapan. itu semua bisa diwujudkan Betul. dalam bentuk program-program yang konkret, Betul. Betul, kan? Bung. Yang konkret seperti itu. Sepakat. Itu apalagi tadi nih apa yang mahasiswa itu kan kalau kita lihat itu nggak cuma apa ya pikiran saja yang yang difokuskan gitu kan. Betul. Literasi tadi tuh Hmm. kan ada mahasiswa itu kan ada 3 tipologi. Pertama itu adalah mahasiswa yang apa namanya yang rajin, kuliahnya datang ke kampus itu kan, itu yang baik-baik itulah. Iya. Biasanya mahasiswa seperti itu dia lulusnya cepat tuh, Betul. ya kan? Kan aktivitasnya cuma belajar aja. Iya. Selesai kuliah pulang. Ya, semua PR atau semua apa namanya tugas-tugas Tugas-tugas. dari dosen selesai. Biasanya juga apa namanya skripsinya cepat juga selesai. Betul. Tapi ada mahasiswa yang suka berdiskusi. Iya. Itu tadi tuh yang intelektual gitu kan. Betul. Tipologinya itu mahasiswa yang intelektual, Iya. cendekiawan gitu kan. Dia biasanya suka berdiskusi, baca buku, Iya. melakukan riset gitu Iya. kan. Seminar dan macam-macam lah seperti itu kan. Betul. Ada seperti itu tuh. Tapi ada juga nih di kampus kita juga ada yang apa namanya yang suka aktivisme gitu kan. Iya. Aktivis gitu kan. Iya. Aktivis. Mereka itu suka ya melakukan kritik-kritik lah Kritik. terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu pusat ataupun daerah gitu kan, seperti itu dengan melakukan misalnya wujud kritiknya itu biasanya diwujudkan dalam bentuk demo ya Iya. aksi demo gitu kan seperti itu. Padahal kritik itu sendiri ya dalam tradisi oposisi itu kan bisa dilakukan secara Diskusi. opini diskusi ya gitu Oke. kan seperti itu. Ya kan seperti itu ya. Jadi nah menurut tanggapan Bung ini sebagai calon presiden mahasiswa gitu kan, ketika misalnya menemukan kebijakan entah itu kebijakan pemerintahan nasional gitu kan ataupun daerah gitu kan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, artinya tidak populis lah di mata masyarakat. Betul. Kira-kira apakah tindakan yang dilakukan itu langsung demo turun ke jalan gitu kan, atau memang kita atau ada cara lain gitu? Bagaimana? Saya jawab tentang kritikan memang kebijakan yang itu tidak sesuai dengan rakyat atau masyarakat. Memang kita kaji dulu. Jadi apakah memang benar-benar tidak relevan dengan yang terjadi saat ini ataupun di rakyat Indonesia yang alami? Iya. Tapi dalam kritikan itu memang bolehlah kita bebas berpendapat asalkan tidak melakukan semacam kayak perusahaan-perusahaan. Vandalisme. Ya. Tetapi kalau kita balikan fakta begini, yang mengkritik kita balikan,
udah sejauh mana dia berkontribusi terhadap negara ini. Kalau cuma hanya mengkritik, pasti dia nggak bisa jawab. Iya, iya. Gitu. Kalau menurut pandangan saya, Iya, kecuali dia sudah berkontribusi untuk negara ini betul. dan dia disemena-menakan oleh pemerintah, baru dia mengkritik. Gitu. Tapi biasanya ini kan kita diskusi Iya, mendalami visi misi dari Bung yang tadi sampaikan. Tapi biasanya mahasiswa itu punya bantahan, Iya. punya jawaban gitu kan. Tugas mahasiswa itu kan kontrol Kontrol. terhadap kebijakan pemerintah, baik itu pusat ataupun Betul. daerah seperti itu kan. Jadi ya kita cuma mengontrol gitu. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, merugikan masyarakat, ya kita ambil bagian di situ kan. Iya, iya. Yang menjadi pertanyaan kita nih, ketika kita melakukan kritik itu, apakah harus turun ke jalan atau memang ada mekanisme yang lain? Seperti itu. Kan biasanya nih, kayak kemarin tuh mahasiswa yang turun ke jalan Trisakti ya, sama UPI ya, yang soal MBG itu langsung turun ke jalan tuh kan. Iya. Nah kira-kira menurut Bung ini, apakah kritikan itu harus selalu turun ke jalan atau memang akan ada mekanisme yang lain yang itu dianggap lebih akademisi, ya, lebih soft gitu kan? Iya. Kayak misalnya menulis opini di publik, gitu kan, di Betul. koran, media cetak ataupun media online seperti itu, Betul. atau melakukan dialog dengan pemerintah gitu kan seperti itu. Atau memang pilihannya itu hanya satu-satunya itu turun ke jalan. Nah, bagaimana nih? Memang kalau menurut pandangan saya itu memang banyak tergantung di situasi dan kondisi. Nggak semuanya harus turun ke jalan. Iya, iya. Tapi kalau memang itu mendesak, Iya. kayaknya harus memang turun ke jalan, harus turun ke jalan. Tetapi kita sebagai mahasiswa bisa lewat berdiplomasi Iya, iya. dengan konsolidasinya. Kalau lewat diplomasi itu tidak ada jalan tempuh, maka salah satunya ya turun ke jalan. Iya. Karena kan harus ditempuh dulu. Betul. Kita konsolidasi dulu, kita rumuskan apa yang menjadi penyebab kebijakan ini nggak sesuai. Iya. Baru kita diplomasi Betul. lewat media, lewat lewat bertemu langsung orang ya. Iya. Tapi kita tunggu itu selama sebulan nggak ada perubahan, baru turun ke jalan. Yang mungkin saya rasakan mungkin pemerintah saat ini kenapa banyak mahasiswa turun ke jalan, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Mungkin sudah berdiplomasi atau apa, sudah menyebarkan ke Instagram, TikTok. Ya. Itu mungkin ditutup telinga atau tutup mata. Ya, mungkin Iya. salah satunya turun ke jalan. Tapi menarik ya terkait tentang visi dan misi serta tanggapan tadi ya, Pak Srori ya, terkait bagaimana melihat program daripada Bung Rahmat ya, Rahmat bukan Tamran ya, Rahmat Hidayat. Tamran itu Bapak. Oh bukan. Oh, iya. Engkau. Jadi luar biasa ya, sangat inovasi, sangat visioner, Iya, luar sangat biasa. visioner. Dan kita lihat nanti ke depannya untuk pemilihan tanggal berapa, Bang? Bung. Pemilihan Apa? KPU mungkin. KPU yang akan Oke, nanti akan diinfokan oleh KPUM ya, terkait. Jadi buat teman-teman mahasiswa di Nusantara Tangerang harus datang dan coblos. Iya. Bang Rahmat dia ngelawan Kota Kosong berarti ya. Ingat kejadian siapa ya? Iya, ada salah satu pemilihan yang lawannya adalah Kota Kosong. Tapi begitulah dinamika demokrasi. Betul. Sense-nya seperti itu dan memang itu prosesnya. Jadi luar biasa ya, bincang hangat dan apa tadi ada sedikit analis ya buat persiapan bakal calon Bung Rahmat ini luar biasa. Teman-teman Stisnu, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari panelis. Kalau closing statement dari saya itu, semoga dalam kepemimpinan 1 tahun ke depan, Bung Rahmat dan kabinetnya bisa merealisasikan program-program yang diwujudkan dalam bentuk konkret sehingga mahasiswa bisa merasakannya, gitu kan. Pokoknya apapun itu programnya, yang penting itu bermanfaat, konkret, itu harus dilaksanakan. Jangan cuma sekedar retorika, gitu kan, omong-omong, kayak gitu seperti itu. Mungkin itu harapan dari saya, ya. Oke. Terakhir orasi dari bakal calon Presma Stisnu Nusantara Tangerang. Pada Bung Rahmat dipersilakan. Terutama orasinya itu supaya nih mahasiswa-mahasiswa ini ya
pede gitu punya pemimpin Presma seperti Bung Rahmat. Ya, atur aja lah Ya, pokoknya. atur aja gimana biar mereka Apa yang ada ingin gua sampaikan?" bangga nih punya Presma seperti Bung Rahmat. Kamera tolong di zoom. Ya. Zoomin. Pesan dari Presma. Teruntuk mahasiswa-mahasiswi STIS Nusantara Tangerang, ayo kita bangun bersama, kita jaga bersama STIS Nusantara Tangerang, terutama nanti kepemimpinan saya yang diamanahkan langsung oleh kalian. Tolong kawal saya, tolong bantu saya, tolong kritik saya. Seketika itu kebijakan-kebijakan saya bikin nggak sesuai gitu, tolong dikomunikasikan, karena saya nggak bisa bergerak sendiri sebagai Presma. Saya punya kabinet, saya punya gerbong, yang itu akan kita diskusikan, akan kita rumuskan untuk ke depan STIS Nusantara Tangerang. Karena yang saya prinsipkan jauh dari dulu saya sebelum punya jabatan apapun, saya sudah menanamkan jangan pernah merasa hebat kalau masih meminta bantuan orang lain. Itu yang saya tanamkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Sistem Budiman dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jangan lupa komentar. Kemudian juga ada like dan share video ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.